Tanggal 20 Februari tahun 1969. Sebuah cerita yang menginspirasi tentang sekelompok pendaki tunanetra yang berhasil mencapai puncak Gunung Kilimanjaro. Pada suatu malam yang dingin pada tanggal 19 Februari tahun 1969, 7 pendaki tunanetra dari Kenya, Uganda, dan Tanzania berkumpul bersama dengan 4 teman mereka. Mereka sedang bersiap-siap untuk menghadapi tantangan besar. Mendaki Gunung Kilimanjaro, gunung tertinggi di Afrika dengan ketinggian sekitar 5.895 meter. John Wilson, pendiri Amal Sightseekers, memimpin ekspedisi ini. Mereka menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang tunanetra bisa mencapai hal-hal luar biasa. Setelah melakukan persiapan terakhir, mereka memulai perjalanan mereka pada pukul 8 malam. Malam itu, angin kencang menerpa wajah mereka dan suhu beku menusuk tulang, tetapi semangat mereka tetap membara. Para pendaki memulai perjalanan mereka dengan melewati jarak 9.843 meter terakhir menuju puncak Kilimanjaro. Tantangan yang mereka hadapi tidak main-main, angin kencang, suhu dingin, dan medan yang sangat menantang. Selama perjalanan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan. Salah satu pendaki harus menyerah karena sakit kaki yang tak tertahankan. 2 orang lainnya mulai merasakan efek ketinggian yang menyebabkan pusing dan mual. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Dengan bantuan teman-teman mereka, para pendaki tunanetra ini terus melangkah maju. Mereka bahkan menemukan salju pertama mereka dan harus memanjat bebatuan serta memecahkan es raksasa di sepanjang jalan. Sebelum pendakian ini, mereka telah menjalani pelatihan intensif selama 2 minggu. Dalam pelatihan tersebut, mereka belajar cara memanjat tali, berkemah di malam hari, dan menggunakan peralatan gunung. Latihan ini mempersiapkan mereka secara fisik dan mental untuk tantangan besar di depan. Setelah 9 jam perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai puncak Kilimanjaro. Keberhasilan ini tidak hanya berarti bagi mereka secara pribadi, tetapi juga menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Mereka disambut bak pahlawan saat kembali, dan sepatu bot mereka bahkan dipajang di Museum Nasional Uganda sebagai simbol keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Namun, pendakian belum selesai. Mereka masih harus menuruni gunung, yang ternyata juga tidak kalah menantang. Turun dari puncak Kilimanjaro membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang sama seperti saat mendaki. Mereka harus berhati-hati agar tidak tergelincir atau jatuh di medan berbatu dan licin. Setelah beberapa jam berjalan menuruni gunung, mereka akhirnya mencapai dasar gunung dengan selamat. Para pendaki tunanetra ini telah membuktikan bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Mereka menjadi simbol keberanian dan inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi mereka untuk mencapai puncak tertinggi, baik secara harfiah maupun kiasan. Kisah ini adalah bahwa perjalanan mereka tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi simbol harapan dan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Keberanian mereka telah mengubah pandangan masyarakat tentang kemampuan orang-orang dengan disabilitas dan menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mencapai prestasi luar biasa. Gunung Kilimanjaro atau dulu disebut Kaiser Wilhelm Spitze adalah gunung di timur laut Tanzania. Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi di dunia yang berdiri bebas, tingginya 4.600 meter bila diukur dari kaki gunung.
Puncak Kilimanjaro sekaligus merupakan puncak tertinggi di Afrika, dengan ketinggian 5.895 meter di atas permukaan laut. Gunung ini juga disebut Kilima Deskaro atau Oldoinyo Oibor yang berarti gunung putih dalam bahasa Masai. Kilimanjaro adalah gunung api strato raksasa yang sekarang tidak aktif, namun memiliki fumarole yang mengeluarkan gas di kawah yang terletak di puncak utama Kibo. Di Tanzania, puncak Kibo dikenal sebagai puncak Uhuru. Pada tahun 2003, vulkanolog Jerman bernama Volker Lorenz memperkirakan es cair terdapat di bawah permukaan kawah pada kedalaman 121,9 meter, 400 kaki. Pendakian ke Kilimanjaro melibatkan berbagai jalur yang tersedia, dengan jalur Marangu dan Macem menjadi dua yang paling populer. Jalur Marangu, juga dikenal sebagai jalur Coca-Cola, adalah jalur yang paling mudah dan sering digunakan oleh pendaki awal. Pendakian biasanya memakan waktu antara 5 hingga 10 hari, tergantung pada jalur yang dipilih dan kecepatan pendakian. Kilimanjaro juga tidak dianggap sebagai salah satu gunung berbahaya terbesar di dunia, tetapi pendakian ke gunung ini tetap memerlukan persiapan yang serius dan dukungan dari guide lokal. Gunung ini memiliki jalur yang cukup terbuka dan fasilitas yang memadai, termasuk tenda dan toilet. Namun, pendaki harus memperhatikan kondisi cuaca yang bisa berubah drastis dan risiko kesehatan akibat ketinggian yang tinggi. Karena ketinggian gunung ini juga Kilimanjaro masuk ke dalam salah satu Seven Summit dunia. Itu tadi beberapa hal menarik Gunung Kilimanjaro dan kisah dari 7 pendaki disabilitas yang berhasil menaklukkan salah satu gunung tertinggi di dunia. Kisah yang sangat menginspirasi bagi seluruh pendaki, mengubah pandangan masyarakat tentang kemampuan orang-orang disabilitas. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat mencapai prestasi luar biasa.